Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlanisa, NIM H051171013. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan seminar statistika 2 saya dengan judul Perbandingan Efektivitas Peta Kendali Decision on Belief dan Peta Kendali P pada Pengendalian Kualitas Produk. Dengan pembimbing utama Ibu Anissa SSI MSI dan pembimbing pertama Ibu Detranda Nasrah Sirajang MSI, dan penguji Bapak Detrandes Raupong MSI dan Bapak Andi Kresnajaya SSI MSI. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama yakni bagaimana penggunaan peta kendali decision on belief dan peta kendali P serta penerapannya pada data cacat produksi air mineral UD Jabal Nur. Kemudian yang kedua, bagaimana perbandingan efektivitas peta kendali decision on belief dan peta kendali P pada data cacat produksi air mineral UD Jabal Nur. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yang pertama yakni memperoleh peta kendali decision on belief dan peta kendali P berdasarkan data cacat produksi air mineral UD Jabal Nur. Kemudian yang kedua, memperoleh perbandingan efektivitas peta kendali decision on belief dan peta kendali P pada data cacat produksi air mineral UD Jabal Nur. Selanjutnya, hasil dan pembahasan memuat 2 poin besar yakni penggunaan peta kendali decision on belief dan peta kendali P serta penerapannya pada data cacat produksi air mineral UD Jabal Nur serta perbandingan efektivitas peta kendali decision on belief dan peta kendali P pada data cacat produksi air mineral UD Jabal Nur. Hasil yang pertama yakni penggunaan peta kendali decision on belief dan peta kendali P serta penerapannya pada data cacat produksi air mineral UD Jabal Nur. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data jumlah cacat produksi air mineral UD Jabal Nur yang berlokasi di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada periode Februari 2018, terhitung sejak 1 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data hasil jumlahan dari 2 kelompok pengamatan yakni kelompok CAP dengan kriteria cacat ekni bocor, cup double, dan pecah, serta kelompok lead cup dengan kriteria cacat yakni bocor, sobek, dan lead cup tidak menempel secara merata. Selanjutnya ialah analisis deskriptif. Berdasarkan pengelolaan data yang telah dilakukan terhadap data produksi air mineral UD Jabal Nur, diperoleh hasil analisis deskriptif data jumlah cacat produksi seperti disajikan pada tabel 4.1 berikut ini. Dapat dilihat, rata-rata cacat yang diperoleh sebesar 138 cacat, dengan minimum cacat sebesar 67 dan maksimum cacat sebesar 191 dengan standar deviasi sebesar 137. Untuk sebuah produksi, nilai minimum cacat yang diperoleh merupakan nilai yang cukup besar. Oleh karena itu, untuk meminimalisir cacat yang diakibatkan, maka dapat diminimalisir dengan menggunakan pengendalian kualitas secara statistik. Selanjutnya ialah uji kesesuaian distribusi. Pada peta kendali decision on belief, distribusi yang digunakan ialah distribusi Poisson. Sehingga hipotesis yang diuji pada penelitian ini ialah data berdistribusi Poisson dan data tidak berdistribusi Poisson. Dengan statistik uji yang digunakan ialah statistik uji Kolmogorov-Smirnov dengan rumus D'Hutton sama dengan maksimum nilai mutlak Ft kurang Fs. Dengan kriteria pengujian, H0 diterima apabila D'Hutton lebih kecil dari D-tabel. Berdasarkan pengolahan data menggunakan software, diperoleh hasil uji Kolmogorov-Smirnov seperti disajikan pada tabel 4.2 berikut ini. Nilai D'Hutton yang diperoleh sebesar 0,04554, sedangkan nilai D-tabel yang diperoleh sebesar 0,281. Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai D'Hutton lebih kecil dari nilai D-tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, atau dengan kata lain, data jumlah cacat produksi air mineral UD Jabal Nur berdistribusi Poisson. Selanjutnya ialah penentuan batas kendali untuk peta kendali decision on belief. Dimisalkan OI sama dengan X1, X2, X3 hingga Xn, kemudian diasumsikan BXI OI kurang 1 sebagai keadaan di dalam kontrol atau in control. Jika BOI kurang 1 sama dengan BXI kurang 1, OI kurang 2, maka didefinisikan persamaan BOI seperti disajikan pada persamaan 4.1. Kemudian didefinisikan sebuah statistik baru, yakni statistik set I seperti disajikan pada persamaan 4.3. Apabila pada persamaan 4.3 disubstitusikan nilai tahap awal BOI sama dengan 0,5, maka diperoleh nilai awal untuk set 0 yakni untuk I sama dengan 0 seperti pada persamaan 4.4
yakni set 0 bernilai 1. Dengan mensubstitusikan persamaan 4.1 pada persamaan 4.3, diperoleh persamaan 4.5 sebagai berikut. Kemudian persamaan 4.5 direkursif menjadi set I sama dengan E berpangkat XI kurang mu0 per sigma 0 dikali set I kurang 1 seperti pada persamaan 4.6. Kemudian diperbarui pada iterasi berurutan seperti disajikan pada persamaan 4.7. Karena nilai awal set 0 sama dengan 1 telah diperoleh sebelumnya, maka diperoleh persamaan 4.8 sebagai berikut. Kemudian untuk menghilangkan bentuk eksponensial pada persamaan 4.8, maka persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi persamaan 4.9 berikut ini. Dari persamaan 4.9, kemudian diperoleh batas kendali atas dan batas kendali bawah untuk lens set I sebagai berikut. Selanjutnya, jika diberikan probabilitas kesalahan tipe 1 kurang alfa, maka diperoleh persamaan 4.10. Yang mana persamaan 4.10 juga dapat dinyatakan sebagai persamaan 4.12. Selanjutnya ialah sehingga selang kepercayaan 1 kurang alfa 100% untuk BXI OI kurang 1 dinyatakan pada persamaan 4.13. Dengan menggunakan persamaan 4.13, maka diperoleh batas kendali atas dan batas kendali bawah untuk BXI OI kurang 1 dengan menggunakan peta kendali model Sheward seperti disajikan pada tabel pada persamaan 4.14 dan persamaan 4.15. Selanjutnya ialah penerapan peta kendali decision unbelief pada data jumlah cacat produksi air mineral. Langkah pertama ialah penentuan min dan standar deviasi dari data jumlah cacat produksi air mineral. Dengan menggunakan pengolahan data diperoleh hasil nilai min sebesar 137,55 dan nilai standar deviasi sebesar 11,72. Selanjutnya ialah penentuan nilai statistik BOI untuk I sama dengan 1, 2, hingga 22 menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk pengamatan pertama diperoleh nilai statistik BO1 menggunakan rumus 2.15 dengan diketahui nilai BO0 sama dengan 0,5. Maka diperoleh nilai BO1 sebagai berikut. Dengan menggunakan langkah yang sama dengan perhitungan nilai statistik BO1, maka diperoleh nilai statistik BOI untuk I selanjutnya seperti disajikan pada tabel 4.3 berikut ini. Selanjutnya ialah penentuan nilai batas kendali atas dan batas kendali bawah untuk peta kendali decision unbelief dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Adapun nilai BKA dan BKB untuk pengamatan pertama diperoleh sebagai berikut. Dengan menggunakan langkah perhitungan yang sama untuk I sama dengan 1, maka diperoleh BKA dan BKB untuk pengamatan selanjutnya seperti disajikan pada tabel 4.4 berikut ini. Selanjutnya ialah setelah diperoleh nilai statistik BOI pada tabel 4.3 serta batas kendali pada tabel 4.4, selanjutnya akan dibuat grafik pengendali berdasarkan nilai-nilai tersebut. Adapun grafik pengendali decision unbelief untuk data jumlah cacat produksi air mineral UD Jabal Nur disajikan pada gambar berikut. Berdasarkan gambar 4.1, dapat dilihat bahwa pengamatan kedua hingga pengamatan ke-22 mengalami peningkatan nilai statistik cacat yang sangat signifikan. Selain itu, berdasarkan gambar 4.1 juga dapat disimpulkan bahwa produksi air mineral UD Jabal Nur belum terkendali secara statistik. Hal ini diakibatkan karena terdapat 13 titik yang berada di luar batas kendali atau out of control, terdiri dari 12 titik yang berada di luar batas kendali atas dan 1 titik yang berada di luar batas kendali bawah. Kemudian, selanjutnya ialah penerapan peta kendali P pada data jumlah cacat produksi air mineral. Langkah pertama yang dilakukan ialah menentukan min dan standar deviasi data jumlah cacat produksi air mineral menggunakan persamaan 2.12 dan 2.8 dengan penjabaran sebagai berikut. Selanjutnya ialah menentukan nilai proporsi dari setiap pengamatan dengan penjabaran sebagai berikut. Misalnya proporsi pengamatan pertama diperoleh nilai 0,001263.592. Selanjutnya ialah menentukan garis tengah, batas kendali atas, dan batas kendali bawah menggunakan persamaan 2.12, 2.13, dan 2.14 sebagai berikut. Dengan menggunakan langkah yang sama, maka diperoleh batas kendali untuk pengamatan selanjutnya, seperti disajikan pada tabel 4.5 berikut ini. Setelah diperoleh nilai proporsi dan nilai batas kendali, selanjutnya ialah membuat grafik pengendali untuk peta kendali P. Berdasarkan gambar 4.2 dapat dilihat bahwa proporsi jumlah cacat produk air mineral UD Jabal Nur sangat beragam pada setiap pengamatannya. Dilihat dari bentuk grafik yang cenderung naik turun, selain itu produksi air mineral juga masih belum terkendali secara statistik.
Hal ini dikarenakan masih terdapat data proporsi jumlah cacat yang berada di luar batas kendali, terdiri dari satu titik yang melampaui batas atas dan satu titik yang melampaui batas bawah. Selanjutnya ialah perbandingan efektivitas peta kendali Decision on Belief dan peta kendali P pada data cacat produksi air mineral UD Jabal Nur. Yang pertama ialah perbandingan dengan menggunakan titik di luar batas kendali atau data out of control. Berdasarkan tabel 4.6, dapat dilihat bahwa peta kendali Decision on Belief memiliki data out of control yang lebih banyak dibandingkan data out of control untuk peta kendali P. Secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa peta kendali Decision on Belief mampu mendeteksi 13 titik pengamatan out of control dibandingkan peta kendali P yang hanya mampu mendeteksi 2 titik pengamatan dan out of control. Dari perbandingan ini, maka dapat dilihat bahwa peta kendali Decision on Belief lebih sensitif dibandingkan peta kendali P untuk mendeteksi pergeseran proses pada produksi air mineral UD Jabal Nur. Selanjutnya ialah perbandingan efektivitas menggunakan perbandingan nilai average run length. Perhitungan ARL untuk peta kendali Decision on Belief menggunakan metode rantai Markov. Dengan langkah pertama ialah menentukan matriks peluang transisi dengan ukuran N kali N dengan N sama dengan 5 dengan elemen matriks sebagai berikut. Kemudian nilai ARL dapat ditentukan dengan menggunakan rumus ARL sebagai berikut. Dengan menggunakan pengolahan data menggunakan software MATLAB, diperoleh nilai ARL untuk peta kendali Decision on Belief seperti disajikan pada tabel 4.7. Selanjutnya secara visual dapat dilihat pada gambar 4.3. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa perubahan nilai pergeseran proses atau gamma yang semakin besar membuat nilai ARL pada peta kendali Decision on Belief yang diperoleh semakin besar. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa semakin besar pergeseran proses, maka peta kendali Decision on Belief semakin lemah dalam mendeteksi sinyal out of control. Selanjutnya, untuk menentukan nilai ARL pada peta kendali P, digunakan ARL tipe 1 atau kesalahan tipe 2 dengan rumus sebagai berikut. ARL sama dengan 1/1 kurang beta, dengan beta menggunakan persamaan 4.16. Selanjutnya, berdasarkan pengolahan data menggunakan software MATLAB, diperoleh hasil tabel 4.8 nilai ARL untuk peta kendali P. Selain itu, secara visual juga dapat dilihat gambar 4.4. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa perubahan nilai gamma yang semakin besar membuat nilai ARL pada peta kendali P yang diperoleh semakin kecil, atau dengan kata lain, nilai pergeseran proses yang semakin besar mampu mendeteksi data out of control lebih cepat. Selanjutnya, setelah diperoleh kedua nilai average run length, dilakukan perbandingan terhadap keduanya, seperti disajikan pada tabel 4.9 berikut ini. Nilai ARL yang diperoleh untuk peta kendali Decision on Belief lebih kecil dibandingkan nilai ARL pada peta kendali P pada semua nilai gamma. Semakin kecil nilai ARL, maka semakin kecil pula ekspektasi jumlah sampel yang diperlukan hingga diperoleh sinyal out of control. Hal ini berarti semakin kecil nilai ARL, maka semakin cepat grafik pengendali mendeteksi adanya pergeseran pada proses produksi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan nilai ARL yang diperoleh, peta kendali Decision on Belief lebih baik dalam mendeteksi sinyal out of control. Berdasarkan kedua jenis perbandingan peta kendali, dapat disimpulkan bahwa peta kendali P cenderung kurang sensitif dalam mendeteksi pergeseran proses dibandingkan peta kendali Decision on Belief. Dalam kasus ini, peta kendali Decision on Belief lebih sensitif dan lebih baik dalam mendeteksi pergeseran proses, khususnya keadaan produksi yang berada di luar batas kendali atau out of control. Oleh karena itu, peta kendali Decision on Belief merupakan peta kendali yang disarankan untuk digunakan pada pengendalian kualitas produksi selanjutnya, karena mampu mendeteksi pergeseran proses lebih cepat dibandingkan peta kendali P. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil dan pembahasan, yang pertama yakni peta kendali Decision on Belief dibentuk dengan mempertimbangkan nilai min dan standar deviasi yang kemudian digunakan untuk menentukan titik pengamatan yang akan diplot pada grafik pengendali dengan rumus sebagai berikut. Kemudian berdasarkan hal tersebut diperoleh batas kendali untuk peta kendali Decision on Belief sebagai berikut. Sedangkan untuk peta kendali P digunakan nilai proporsi dari setiap pengamatan dengan batas kendali sebagai berikut. Dengan menggunakan batas kendali dan membuat grafik pengendali, diperoleh hasil bahwa produksi air mineral UD Jabal Nur periode Februari 2018 belum terkendali secara statistik, karena terdapat 13 titik pengamatan untuk peta kendali Decision on Belief dan 2 titik pengamatan untuk peta kendali P yang berada di luar batas kendali atau dalam keadaan out of control. Kemudian yang kedua, berdasarkan perbandingan jumlah titik yang berada di luar batas kendali
serta perbandingan nilai ARL yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa peta kendali decision unbelief lebih baik dan cenderung lebih cepat dan lebih sensitif dalam mendeteksi pergeseran proses dibandingkan peta kendali P, sehingga disarankan untuk menggunakan peta kendali decision unbelief pada pengendalian kualitas produksi selanjutnya. Adapun saran dari penelitian ini, yakni penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan data dengan jumlah sampel pada setiap pengamatan yang konstan, menggunakan nilai gamma yang lebih besar pada perbandingan average run length, serta membandingkan efektivitas peta kendali decision unbelief dan peta kendali terbaru lainnya. Adapun daftar pustaka atau referensi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.